أجمعين حضرة مشايخنا وأساتذتنا ووالدنا جميع تلاميذنا وذرياتنا حضرة مؤلف هذا الكتاب الإمام الغزالي غفر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا لنا في ديننا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي علومه وأمتنا بأسراره وأعط علينا ببركاته آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan pengajian kita, yakni kitab Kimya'us Sa'adah. Kimya'us Sa'adah. Faslun. Faslun utawi ikilah fasal. Faslun utawi ikilah fasal. Watahtaju. Watahtaju lan butuh nosiro. Watahtaju dan kamu betul-betul sangat membutuhkan. Membutuhkan apa? Anta'rifa yento weruh siro, yakni untuk mengetahui. Mengetahui apa? Al-askaroini. Al-askaroini ing dua pasukan. Ya, al-askaroini dua pasukan. Jadi dua kompi. Yang tiap-tiap kompi itu memiliki pelton. Yang tiap-tiap pelton itu memiliki danru, ya. Yang mana danru itu memiliki anak-anak buah itu sendiri, ya. Jadi terdiri dari dua pasukan. Kemarin kita bahas pasukan hati, pasukan hati, pasukan hati. Akan tetapi pasukan hati itu apa? Ya, siapa pasukannya hati itu? Siapa? Ya. Al-askaroini, yakni ing dua pasukan. Ada dua pasukan. Wadzalika lan utawi mengkono al-askarain. Dua pasukan itu apa? Iku annal askara dhahira, sesungguhnya pasukan yang bersifat luar atau yang tampak. Yang pertama adalah askara dhahira, yakni pasukan yang tampak. Hati itu gak bisa tampak. Ya, hati itu gak bisa tampak karena dia jauharil malaikah. Tetapi pasukannya itu juga gak tampak, tapi dia bisa ditampakkan. Pertama, jenis pasukannya itu adalah sesuatu yang gak tampak, tapi bisa ditampakkan. Ya. Contohnya apa? Iku asyahwatu, yang pertama syahwat, keinginan yang kuat. Yang pertama adalah syahwat, yakni keinginan yang kuat. Keinginan yang kuat. Yang kedua adalah wal ghadabu, marah. Marah itu bagaimana sih ya? Marah itu apa sih? Tapi marah itu bisa tampak. Keinginan itu juga akan bisa tampak, tapi keinginan itu sendiri nggak tampak. Aku lapar ya. Tapi bisa diwujudkan, didohirkan ya.
Begitu juga dengan ghadab, marah. Itu juga bisa didohirkan. Karena syahwat dan ghadab, pasukan yang bersifat dohir ini, syahwat dan ghadab, yakni keinginan dan marah, itu bisa bertempat. Itu bisa bertempat. Itu bisa bertempat. Tempatnya apa? Wa manaziluhum lan utawi tempate, ya. Wa manaziluhum lan utawi tempate askarad dhahira. Jadi tempatnya pasukan yang bersifat dohir, yakni syahwat dan ghadab, itu apa? Iku fil yadaini ing dalem tangan loro. Iku fil yadaini ing dalem tangan loro. Jadi keinginan yang kuat akan bisa tampak. Orang itu pinginnya itu membaca buku terus, ya. Maka tangannya ini senantiasa membuka buku terus, ya. Never stop, ya. Belajar terus, ya. Belajar terus. Jadi seorang santri, jadi seorang pelajar, ya, jadi guru PMS, ya. Maka rajin membaca, ya. Rajin membaca, ya. Tapi pusing rajin membaca kalau muridnya nggak baca-baca, apalagi nggak bisa baca, ya. Ini malah pusing GMS itu, ya. GMS pusing, ya. Wis catat lesson sampai kopi, ya wis, ya. Kopi pun masih nggak bisa, ya, dijak ngopi bareng, ya wis. Lah ini tangan itu kalau keinginan kita membaca ada kitab, maka tangan itu akan membuka, ya. Tapi kalau pasukan ini mampu untuk mengalahkan daripada jenderalnya, ya, maka tangan ini juga akan bermaksiat. Tangan ini akan bisa berbuat maksiat juga, ya. Yadin, yakni tangan, ya. Warrijlain, dan kedua kaki. Syahwat dan ghadab itu bisa, ya, berada di kaki juga bisa. Nyadui wong, ya. Ataukah dia bisa berjalan di tempat yang bagus, ya. Ya, membantu orang, ya, menyantuni orang di saat COVID dan sebagainya, ya. Menyantuni anak yatim, berjalan di anak-anak yatim, menyantuni anak yatim sak mbok-mboke barang, ya. Disantuni duit tok, ya, disantuni duit tok. Nah, warrijlaini wal ainaini juga bisa berada di kedua mata. Juga bisa berada di kedua mata. Ya, mata akan berbuat satu, yakni kepingin tadarus Al-Quran, maka mata ini senantiasa senang sekali melihat daripada syahwatnya, senang sekali melihat daripada ini apa itu namanya Quran itu, ya, ayat-ayat Al-Quran. Makanya orang yang ngaji kok melihat, walaupun hafid Al-Quran tapi melihat Quran itu dapat pahala dua, karena senang melihat tulisan daripada ayat-ayat Al-Quran, ya, mensyukuri daripada nikmat mata, dapat pahala dua, ya. Dapat pahala dua dari sisi melihatnya itu sudah barokah, ya, matanya barokah. Akan tetapi ketika mata syahwat ini, keinginan ini mengalahkan daripada jenderalnya, daripada pasukan ini, ya, maka mata ini akan bisa juga akan bersifat kemaksiatan. Mata juga akan bisa ghadab, akan bisa marah dengan cara melotot, ya, matanya orang itu dengan cara melotot. Nah, marahnya itu sendiri nggak bisa tampak, tapi marahnya itu akan diwujudkan, ya, akan diekspresikan, ya, Memang tampilan-tampilan daripada itu tidak bisa tampak, ya, karena dia ada di IC, ya, tapi dia akan bisa ditampakkan melalui monitor. Apakah barang ghadab itu ada di monitor? Enggak, ya. Tapi itu adalah tampakan-tampakan, ya, tampakan-tampakan daripada pasukan itu sendiri. Ya, oleh karenanya, jikalau hatinya seseorang itu, ya, kalah, ya, hatinya sebagai panglima atau sebagai raja kok kalah sama pasukan, ya, maka tentunya nafsunya itu nafsu yang baik akan dikalahkan dengan syahwat itu sendiri, akan dikalahkan dengan syahwat itu sendiri. Ya, satu ketika Hadratul Rasul Nabi besar Muhammad SAW mendatangi daripada Abu Bakar As-Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waktu itu Abu Bakar juga ada tamu orang-orang desa, ya, orang-orang pelosok. Itu ngina-ngina Abu Bakar terus.
ketika dihina, ya dicaci maki Abu Bakar As-Siddiq, ya karena Abu Bakar As-Siddiq itu orangnya rohani, betul-betul rohani, tidak menjasmanikan. Ketika apapun yang tampak ini dihina, maka dia tidak merasa kok, ya karena dia melatih dirinya adalah rohani, ya tidak melatih jasmaninya. Oleh karenanya beliau senyum, Nabi pun senyum. Yang kedua, dicaci maki lagi, ya dihina-hina lagi sama orang-orang desa ini. Terus kemudian Abu Bakar As-Siddiq diam dan senyum. Kemudian yang ketiga kali marah Abu Bakar As-Siddiq, dan ketika itulah Rasulullah langsung menyingkir dan tidak uruk salam. Padahal Rasulullah kalau mau pergi biasanya adalah mengucapkan salam pergi. Loh, melihat Rasulullah pergi gitu langsung sadar Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya panglima daripada tubuhnya ini, panglima daripada ruhaninya ini telah dikalahkan oleh pasukannya, oleh askar-askar daripada ya panglima di dalam rohaninya ini tidak mampu untuk menertibkan, tidak mampu untuk mengatur daripada pasukannya. Justru dikalahkan, dimasuki virus oleh askarnya, ya, oleh pasukannya, ya. Oleh karenanya, jikalau hati ini sebagai jenderal kalah, maka yang menang itu adalah nafsu ataukah setan, ya. Nafsu yang dihidupkan oleh setan atau setan langsung, ya, setan langsung. Oleh karenanya, setan itu berkerumunan di sampingnya Abu Bakar di saat Abu Bakar itu sedang dalam keadaan marah, dan Nabi ketika banyak sekali setan mampu untuk mengetahuinya, maka Nabi keluar, ya, Nabi keluar. Terus kemudian Sayyidina Abu Bakar itu bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak uruk salam di saat engkau pergi meninggalkan aku begitu saja? Iya, karena askar kamu, ya, yakni prajurit hati kamu itu telah mengalahkan daripada panglima hati kamu itu sendiri, ya, sehingga ketika panglima daripada hatimu itu kalah, maka setan bisa menguasai kamu, dan aku lihat setan itu banyak sekali di samping-samping kamu itu sendiri, ya, setan itu berada di samping kanan kirimu itu banyak sekali, ya. Oleh karenanya saya tidak mengucapkan salam di saat aku meninggalkan diri engkau, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya. Jadi kenapa orang marah? Karena tampilan jasadnya, orang itu biasa menampilkan jasadnya, ya, sehingga ketika jasadnya itu dihina, maka dia akan marah, dan dia nggak mengetahui bahwasanya kemarahan itu sesungguhnya adalah kelemahan dari diri seseorang itu sendiri, ya. Ya, oleh karenanya kalau dimarahi istri ya sudah biasa, ya biasa, ya udah. Loh, kenapa sama kok nggak ikut marah Pak? Ya karena hati saya ini bisa mengalahkan daripada ghadab yang ada di dalam diri saya, sehingga setan-setan yang ada di samping saya itu semuanya tidak bisa mengalahkan daripada hatiku. Lu memangnya aku setan tak, ya? Ya mbok, sampean duduk setan. Oh, ngoten alhamdulillah. Tapi mboke setan. Oh ya enggak. Iku padha karo perkataane kalem tapi nyelekit, ya. Ya, iku gak muring tapi kurang ajar, ya. Ya, mau bojone langsung gak sida muring-muring plus, ya. Ada piring terbang, terus kemudian plus ada yakni meja terbang dan lain sebagainya, ya. Benda-benda luar angkasa akan mampu, ya, ada di situ. Nah, ini orang itu kalau harus mengetahui prajurit yang bersifat dohir. Wal udhunaini, dan kedua telinga, ya, akan bisa tampak, ya, akan bisa menampilkan, ya, di kedua telinganya itu sendiri. Wa jami'il a'dha'i, dan semua wa jami'il a'dha'i lan piro-piro, ya, sekabehane piro-piro anggota tubuh. Wa jami'il a'dha'i, dan semua daripada anggota tubuh. Semua daripada anggota tubuh. Mata kok kepingin turu tok, ya, pingin tidur saja, ya, maka harus dikalahkan itu semuanya. Syahwatul manam, ya, syahwatul manam, ya, ini syahwat untuk tidur aja, karena ya mengecewakan, terutama sebagai seorang santri, ya. Santri kok turu tok, ya, wah mengecewakan. Yang penting barokah gundulmu, ya. Santri kok turu tok, barokah dari mana? Ya belajar.
Ya, belajar dengan sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh ya. Perangi daripada keinginan daripada mata itu sendiri. Ya, perangi ya. Atur, disiplinkan karena itu adalah merupakan askar ya. Karena itu merupakan askar. Karena itu merupakan prajurit daripada hati kita ya. Wa ammal askaru lan anapun utawi prajurit al batinu kang sifat batin. Ada prajurit itu yang batin, betul-betul batin. Ada prajurit itu yang bersifat batin. Jadi hati itu sudah batin, tapi ada yang lebih batin lagi ya, yang terletak di batin lagi prajuritnya. Ya, yang tidak bisa tampak di luar, jarang bisa tampak di luar. Itu prajurit tersebut berletak di mana? Yang pertama iku fit dimai, iku fit dibari ya, dimari ya, dimag itu otak. Iku fit dimari yang dalam otak. Di dalam otak, dia akan berada di dalam otak. Jadi berpikir mana pikiran kamu ya, mana core I3 kamu ya, sebagai banyak sekali ya menyimpan daripada memori itu sendiri. Sulit diketahui pikiran itu di mana ya. Terus kemudian tempat-tempatnya juga sulit dideteksi ya, daripada pikiran itu sendiri. Wahwa utawi askarul batin iku kuwal khayali, yakni imajinasi. Seperti apa yang ada di otak itu adalah seperti imajinasi ya. Imajinasi itu adalah satu pasukan yang terletak di dalam, satu pasukan yang terletak di dalam. Mampu nggak kita untuk mengalahkan daripada pasukan itu sendiri? Mampu nggak kita menertibkan hati kita, menertibkan daripada pasukannya itu sendiri, mengatur daripada pasukannya itu sendiri? Jangan sampai ya seorang jenderal itu dikalahkan oleh pasukan. Jangan sampai seorang Danki itu dikalahkan oleh Danton. Jangan sampai Danton itu dikalahkan oleh Danru ya. Itu sangat betul-betul ya, dalam kapasitas kemiliteran itu mengurangi daripada derajatnya seorang itu, kewibawaan seorang itu ya, seorang pemimpin itu sendiri. Oleh karenanya, yang pertama adalah al-khayal. Yang ada di dalam otak itu adalah al-khayal, imajinasi. Mampu nggak imajinasi itu kita atur ya. Orang ya, khayal itu hayal ya, hayal dalam bahasa Indonesia itu berarti bias ya. Hayal itu sudah bahasa Indonesia sebenarnya ya, menghayal ya. Khayal itu sudah bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, biasanya sudah ya, artinya sudah yakni menghayal atau membiaskan sesuatu ya, membiaskan sesuatu. Terkadang hati kita itu kalah dengan pasukan yang ada di otak ini. Yang ada di otak ini pasukan hati yang ada di dalam. Di antara pasukan yang di dalam itu punya prajurit lagi, yakni imajinasi ya, imajinasi. Terkadang orang mengatakan irung wancine pesek ya. Terus kemudian kenapa kok orang itu menganggap irung pesek itu elek? Karena bias kamu ya, kamu yang membiaskan ya, kamu itu membiaskan bahwasanya pandangan orang itu baik ketika hidungnya mancung. Sehingga ketika ada orang yang jelek, itu kamu biaskan sendiri dalam khayal kamu ya, sehingga kamu akan menghina daripada orang itu sendiri. Dasar tua ya. Ya karena khayal kamu itu orang tua itu banyak maksiatnya. Ketika khayal kamu itu mampu kamu tekan ya, bahwasanya orang tua itu justru malah lebih banyak ibadahnya dibandingkan kita yang muda, maka yang timbul adalah satu hal yang akhlak yang bagus ya. Akan tetapi kalau khayal, biasan-biasan itu
tidak bisa kita betul-betul atur, tidak bisa betul-betul kita disiplinkan oleh hati kita, ya, maka khayal ini akan menjadi hal yang negatif. Akan tetapi kalau khayal itu mampu kita arahkan, maka kita ya akan bisa mengarahkan khayal itu ke arah yang bagus. Khayal, menghayal, ya, dengan disiplin keilmuan yang sudah kita pelajari. Ketika menghadapi satu kasus, maka kita hayal, ya, kita mengkhayalkan, kita ngarang kitab, ya, kita ngarang kitab sesuai dengan keilmuan yang telah kita dapatkan, ya, maka khayalan itu akan bisa bermanfaat untuk diri kita dan bermanfaat untuk orang lain, ya. Dengan mengkhayal, banyak ulama-ulama itu menulis beberapa kitab itu sendiri. Tapi khayal yang mampu dikendalikan oleh hati, ya. Oleh karenanya khayal ini kalau sudah bisa dikendalikan oleh hati, ya, maka dia akan bisa menerima khotir yang bagus-bagus, ya. Bahkan dia melihat anjing pun, maka anjing itu pembicaraannya akan bisa masuk ke dalam hati kita. Dia bicara apa terhadap kita itu, ya. Banyak orang disadarkan dengan anjing, banyak wali-wali yang disadarkan oleh anjing, ya, oleh anjing itu sendiri. Khayal. Dan khayal ini kalau tidak bisa kita tundukkan, orang yang tidak mampu untuk menunjukkan khayal ini, yang terjadi adalah bisa dia tulul amal. Iya, nang pondok kok kebayang noni gak ya nantinya saya jadi orang kaya, jadi orang pintar, akan bisa paling alim di kampung. Itu khayal yang stres itu, ya. Stres. Ya, khayal itu tidak seperti itu, tidak boleh, ya, seperti itu. Kalau hal itu tidak terjadi, yang terjadi adalah kekecewaan yang sangat luar biasa. Tidak boleh terlalu tulul amal itu tidak boleh, ya, itu terlalu membiasakan. Dampak yang paling parah ketika khayal itu tidak bisa terkendalikan, maka makhluk yang ada di samping-samping kita akan bisa masuk ke dalam diri kita, yaitu musuh dari luar selain setan, baik jin, banul ban dan lain sebagainya. Maka dia akan bisa merasuk dalam diri kita. Ya, siapa yang sering kesurupan? Ya, dia yang tidak bisa mengendalikan daripada pasukan hatinya yang bernama khayal itu sendiri. Lah, khayal itu ada kalanya makhluk itu masuk lewat khayal, ada, ya, kalanya lewat askaru, ya. Ada kalanya itu saking mukasyafanya orang, ya, saking mukasyafanya orang, itu dari segi positif, ya. Kalau wali-wali saking mukasyafanya orang, ya, wa ila hadrati langsung buka kitab apapun faham, ya, langsung paham seperti itu, saking mukasyafanya seseorang, ya. Jadi ada dua kemungkinan orang itu sering kesurupan. Ada memang mukasyafa, ya, ada kalanya orang itu adalah khayalnya. Ya, kalau khayalnya orangnya biasanya negatif dan bodoh biasanya, ya, terlalu bodoh. Ya, tapi kalau mukasyafah itu biasanya adalah bimbingan ilahiyah, ya, bimbingan ilahiyah, ya, untuk mengetahui satu kebenaran, ya, yang hakiki dalam dirinya. Dan ini terus harus dipelajari terus, ya, dan bisa mencapai kepada derajat kewalian yang cepat, ya, melalui khayal itu sendiri, ya. Orang yang khayalnya mampu dikendalikan, cepat tajalinya, ya, tajalinya cepat, ya, tajalinya cepat. Tidak tajal, ya, kalau khayalnya nggak diramut dan sebagainya, ya bahaya ini, ya, bahaya, harus diilmui, ya, harus diilmui. Bagaimana khayal itu bisa ditundukkan oleh hati, ya, bagaimana khayal itu bisa ditundukkan oleh hati, ya. Nah, itu dengan khayal ini, ya, maka seorang itu akan bisa betul-betul transformasi, ya, akan bisa transformasi itu akan mengalami satu perubahan. Jadi seorang itu kalau makan nasi, ya, nasi itu yang dihadapi, ya. Bagaimana nasi itu bisa berubah-ubah, ya, ketika nasi itu betul-betul
hal yang konkret yang dihadapi orang itu, maka nasi itu akan bisa jadi nasi jagung, akan bisa jadi nasi goreng, akan bisa menjadi nasi kebuli, ya, akan bisa menjadi nasi uduk dan lain sebagainya. Tapi kalau khoyal itu terlalu ditinggikan, ya, tulul amal, maka dia tidak akan mungkin di saat dia menghadapi nasi, maka di dalam biasnya itu adalah bias bandeng, ya, bias sate, bias gulai. Lah ini yang menyebabkan nasi itu jadi busuk, ya, karena bias yang salah, ya, karena bias yang salah itu sendiri, bias yang salah. Ketika Allah sudah mentakdirkan posisi kita di sini, ya sudah, di sini itu baiknya bagaimana diatur. Tidak usah ketika Allah mentakdirkan kita di sini melihat biasnya tetangga, ya, melihat biasnya tetangga itu tidak boleh, ya, tidak boleh, ya, saling membias-biaskan satu hal yang tidak benar, ya, itu akan bisa betul-betul menyebabkan prajurit itu semakin senang, ya, untuk melawan daripada komandannya. Itu adalah jadi bias-bias itu yang bisa menjadi transformasi, itulah yang disebut dengan innalladzina hajaru wajahadu, ya, yakni orang-orang yang mampu menghijrahkan, ya, hijrahkan dan mampu untuk betul-betul mujahadah dalam dirinya, memerangi hawa nafsu itu sendiri, ya. Ya, sudah cita-cita kita bagaimana, terus kemudian kita disiplinkan dengan adanya satu demokrasi, maka kita muncul khayal-khayal yakni membuat parpol-parpol tertentu, ya. Akan tetapi, apakah parpol itu memberikan solusi yang terbaik, ataukah justru memberikan satu hal yang nggak bagus? Nah, ini yang akan bisa menentukan apakah khoyal itu mengalahkan hati ataukah tidak, ataukah dia itu memperoleh atau menginginkan keuntungan untuk pribadinya sendiri, atau khoyal itu adalah khayalan yang untuk kesejahteraan orang banyak. Nah, inilah letak daripada hati kita, mampu memimpin ini ataukah tidak, ya, mampu memimpin ini ataukah tidak, ya, mampu memimpin ini ataukah tidak. Berarti khoyal yang bagus itu adalah khoyal yang mampu memberikan solusi-solusi yang terbaik, ya, daripada masalah itu sendiri. Kalau saya bodoh, saya harus belajar supaya jadi ini, saya harus belajar. Wis gak usah mikir hal yang di situ, ya, kita belajar, ya. Kita kepingin ke depan ke arah situ, ya, yang penting kita jalan. Gak sampai urusannya Gusti Allah, yang penting mau dapat 1/4 daripada tujuan atau setengah daripada tujuan, sudah, ya, kita terjang. Jangan menghayal dengan kita duduk saja, ya, jangan menghayal dengan duduk saja, akan tetapi dengan action, ya. Menghayal pandemi itu, ya, dilakukan, ya, dengan ibadah berjamaah aja, nanti, ya, kita akan menghayalkan ini semuanya akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya harus, ya, bukan menghayal seperti itu, bukan, ya. Apakah itu betul-betul khayalan yang bagus ataukah khayalan yang tidak bagus, itu harus kita cermati, ya. Itu khayalan yang bersifat menuruti daripada nafsu ataukah tidak. Yang itu pandemi itu justru nanti kalau kumpul-kumpul malah semakin banyak lagi yang terkena, sehingga keseimbangan tubuhnya menjadi kurang, ya, menjadi kurang. Nah, ini khayalan-khayalan ini harus kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, khayalan, apakah kita terbawa dengan khayalan, ataukah khayalan itu mampu kita transformasi dengan solusi-solusi tertentu, ya, itu fungsinya kita dikalahkan sama pasukan hati kita, ataukah hati kita dikalahkan oleh pasukan. Kalau hati kita diolehkan pasukan, yang jadi adalah pendapatnya adalah nafsu, ya, yang menggebu-gebu itu sendiri, ya, nafsu yang menggebu itu sendiri, ya. Ya, jadi itu adalah khayalan. Jadi diibaratkan sesungguhnya tiap detik ini kita mati dan tiap detik itu kita hidup, ya.
Di setiap detik ini, 1 detik ini loh kita mati. Ya, habis itu ada detik sakit lagi kita hidup. Ya, ada detik lagi kita. Ya, oleh karenanya hidup itu adalah biasa, mati dan hidup. Mati inna nahnu nuhyil mauta. Hidup mati, hidup mati, hidup mati. Ya. Oleh karenanya tidak ada kebenaran yang hakiki, kebenaran semuanya adalah al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, min aina ila aina. Dari mana kita, terus kemudian sampai kemana kita itu. Ya, tujuan kita itu sampai kemana. Ya, itu. Oleh karenanya berpikirlah kita sebaiknya adalah meruhanikan jasmani. Ya, lagi-lagi saya ulangi lagi, sukmo nguntal rogo. Ya, sukmo nguntal rogo. Nah, itu ketika kita sudah mampu untuk membiaskan itu semuanya, ya, mampu untuk membiaskan itu semuanya, ya, maka khayalan ini akan bisa menjadi hal yang bagus. Ya. Lapar itu jelek. Kata siapa? Puasa ini mengajarkan kita untuk lapar kok, ya. Bahwasanya lapar itu bagus. Benar, makanan itu nggak ada yang enak kalau nggak lapar. Ya. Lapar itu bagus, yang nggak bagus kelaparan. Ya. Terus kenyang itu agak nggak bagus. Ya. Kekenyangan sangat tidak bagus, sangat hina sekali. Ya, sangat hina sekali. Lapar itu adalah sifat malaikat, ya. Malaikat itu adalah makan, ya. Bagaimana khoyal kita mengkhoyal itu sendiri, ya. Kelaparan itu sendiri. Nah, itu ada terletak di khoyal kita, ya. Khoyal kita itu sendiri. Nah, wattafakurilan berpikir. Berpikir menggunakan tafakkur fi khalqillah. Gunakanlah otak kita ini adalah berpikir ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita mampu untuk mensyukuri, ya. Bahkan ulama-ulama dahulu yang dipikirkan itu adalah dosa-dosanya. Jadi ulama dahulu itu membiasakan diri kalau sebelum tidur itu mengingat, ya, mengingat mulai dari bangun itu dosa apa yang pernah dilakukan sampai tidur, dan itu dicatat, ya, dicatat. Sehingga muhasabah dari tafakkur ini orang itu mampu untuk muhasabah. Dari tafakkur ini orang itu mampu untuk bermuhasabah, ya. Mampu untuk bermuhasabah. Dengan tafakkur seseorang itu mampu untuk betul-betul memahami ayat-ayat Allah, ya, dari sisi yang banyak sekali. Semisal inna a'tainakal kautsar, ya. Kadang kita berpikir sesungguhnya, ya, telaga Kautsar. Na'tainakal kautsar. Telah aku berikan satu telaga Kautsar. Loh, tapi ketika kita mampu untuk berpikir, loh, inna itu artinya sesungguhnya. Akto itu maknanya adalah pemberian yang bersifat sedikit. Ya, pemberian yang bersifat sedikit. Kalau akto memberi, ya, yang bersifat banyak. Kalau aktoi taslir, ya, memberi yang bersifat sedikit. Aktoina, kami memberi sedikit. Al-Kautsar berasal dari kalimat kasir. Kasir itu maknanya banyak. Sesungguhnya kami memberi sedikit nikmat yang banyak. Harus kita pikirkan, kenapa Allah berfirman seperti itu? Ya, kalau dari sisi inna a'tainakal kautsar gitu aja, ya, sesungguhnya Allah memberikan nikmat berupa telaga Kautsar, ya sudah. Tapi kalau kita mampu untuk berpikir, loh, dari segi kalimat itu kok gak enak diartikan seperti itu, ya, sesungguhnya Allah memberikan satu hal yang sedikit, nikmat yang banyak. Itu artinya apa? Gini, mengajarkan kepada kita bahwasanya orang yang memberi, walaupun Allah memberi kepada kita banyak sekali, nikmat hidung aja luar biasa, nikmat mata aja luar biasa, dan sebagainya, Allah mengajari kepada kita di saat kita memberi, ya, itu sebanyak apapun pemberian kita, maka usahakan dalam diri kita menganggap pemberian kita itu sedikit, ya, sehingga muncul satu keikhlasan. Lah, orang yang menerima itu walaupun sedikit yang diberi, maka dia harus mengungkapkan bahwasanya pemberian kamu adalah sudah banyak sekali, supaya apa? Bisa bersyukur dan bisa mengingat nikmat Allah dan bisa mengingat kebaikan seseorang, ya, sehingga orang itu akan betul-betul
menilai segala sesuatu dalam diri orang itu baik. Inna a'tainakal kautsar. Semisal satu ayat aja bisa ya berpikir. Nah, pikiran itu yang sudah ditundukkan oleh hati ya, maka ketika membaca Al-Qur'an pun itu akan tanazulul makna Al-Qur'an ya. Akan muncul terus makna-makna Al-Qur'an, dalam satu ayat saja muncul makna Al-Qur'an yang begitu banyak. Fasolli li rabbika wanhar, semisal gitu. Fasolli li rabbika wanhar. Ya, fasolli maka orang yang sholat ya. Wasolli li rabbik ya, untuk Tuhan ya. Wanhar, dan berkorban. Ya, berkorbanlah. Kalau kita maknai sholat itu maknanya sesungguhnya adalah bukan orang yang sholat ya, musolli, bukan. Ya, sholat maknanya itu adalah orang yang tunduk, orang yang berdoa ya, rahmat takdir, mengharapkan rahmat takdir. Kenapa sholat kok diartikan orang yang sholat ya? Kalau wa'aqimus sholat, orang baru ada akim baru bisa dimaknai sholat ya. Maka daripada itu ketundukan kepada Allah bukan hanya berupa sholat saja. Ibadah sholat adalah ibadah vertikal, ibadah syahadat adalah ibadah vertikal, kemudian ibadah zakat adalah ibadah yang horizontal, ibadah puasa adalah ibadah yang vertikal, ibadah haji dan sebagainya. Ibadah banyak sekali, baik muamalah maupun ubudiyah. Nah, semuanya itu adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti daripada ketundukan kita kepada Allah dari segi semua hal itu adalah bisa dibuktikan dengan pengorbanan. Ya, jadi bukan korban sembelih kambing toh ya, dan sholat itu harus juga menyembelih kambing. Tidak seperti itu. Bisa dimaknai bahwasanya segala sesuatu hal ya, segala sesuatu hal yang menunjukkan ketundukan kita kepada Allah, mengharapkan ridho Allah dalam segala hal, itu harus dibuktikan dengan pengorbanan. Ya, kalau kita jadi seorang ulama ya, pengorbanan kamu apa? Ya, mampu untuk mengajari murid-murid kamu ya, mampu menyinari daripada hatimu sehingga hatimu itu mampu menyinari murid-muridmu. Dongakno murid-muridnya ya. Malam harus wajib doakan murid-muridnya ya, murid-muridnya. Seorang DPR ya, ketakwaannya, ketaatannya adalah ya ketika dia mampu untuk betul-betul sebagai aspirasi rakyat ya, rakyat dalam keadaan apapun ya, itu harus aspirasinya betul-betul tanpa dikasih apapun juga dirinya itu akan betul-betul memperjuangkan daripada aspirasi rakyat itu sendiri. Takwanya orang yang dermawan, orang yang kaya raya ya dermawan itu sendiri ya, dermawan itu sendiri ya. Ketakwaannya terletak di dermawan, bukan terletak di tasbihnya ya, bukan terletak hanya di tasbihnya saja ya, tetapi di dalam kedermawanannya itu sendiri ya. Ketakwaannya orang yang pintar ya ngajar ya, ketakwaannya apapun juga ya, ketundukan itu harus disertai dengan pengorbanan yang ada dalam dirinya itu sendiri ya, pengorbanan waktu ya, pengorbanan materi, pengorbanan apapun juga harus ada dalam diri kita. Kok kita ada di posisi itu semuanya ya, jadi anggota legislatif ya, jadi orang pandai ya, jadi orang kaya, maka ketakwaan kamu ya ada di itu semuanya ya, lakukan itu semuanya ya. Maka itu inna a'tain fasolli li rabbika wanhar berarti adalah ketundukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus dibuktikan dengan pengorbanan ya, harus dibuktikan dengan pengorbanan. Dan ayat-ayat lain yang tidak ada akim ya ada ya, araita alladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u al-yatima wa yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin ya, musallin alladzina hum 'an salatihim ya, musallin ya tidak harus diartikan orang yang sholat ya, tidak harus diartikan orang yang sholat ya. Sholin gak enak ya, wes sholat masuk neraka lagi ya, gak enak ya. Ya itu akan bisa tanazul ketika orang itu mampu pikirannya itu dikalahkan dengan hati, maka dia akan bisa berpikir dengan jernih, sehingga dengan pikiran yang jernih itu akan melahirkan beberapa hal kebaikan-kebaikan untuk orang banyak ya, melahirkan kebaikan-kebaikan, ide-ide untuk orang banyak, dan yang itu bermanfaat untuk semuanya ya, yang itu bermanfaat untuk semuanya. Wat tafakkur ya, dan tafakkur ini termasuk daripada pasukan yang bersifat dalam di dalam hati kita, pasukan yang pasukan lagi, pasukan dalam, pasukannya dalam lagi ya.
dia masuk dalam keadaan darru ya, di bawahnya danton ya. Sedangkan ini adalah sudah danki ya. Kalau hati sudah danki yang tertinggi ya, semisal di satu kompi yang dikirim ya, yang kompi itu adalah yang tertinggi ya, maka danki adalah seorang hatinya. Wal hifdi dan menghafal. Wal hifdi itu nggak tampak. Dalam hati itu ada hifd ya, fi lauhil mahfud ya, fi lauhil mahfud ya. Mahfud itu tempat menjaga. Lauhil mahfud itu tempat untuk menjaga Al-Quran. Lah lauhil mahfud itu juga ada dalam dirinya manusia ya, manusia yang menghafalkan Al-Quran ya, fi lauhil mahfud ya, fi lauhil mahfud, mampu untuk menjaga ya, mampu untuk betul-betul menyimpan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran ya. Santri ya menghafalkan Al-Quran harus menghafalkan Al-Quran. Oleh karenanya untuk memerangi daripada mendisiplinkan daripada hati yang punya anak buah, yakni yang askarul batin, yang memiliki anak buah lagi yang bernama hifdin ya, hifdun ya, yakni menghafal. Maka hafalan itu harus ada kiat untuk mendisiplinkannya, yakni dengan himmah wal istiqomah, dengan terus menerus memacu keinginan untuk hafal, terus menerus memacu untuk ingin hafal ya, wal istiqomah, dan senantiasa harus didisiplinkan dengan SOP, dengan aturan-aturan, dia harus istiqomah, himmah wal istiqomah ya. Ini keinginan yang kuat dan istiqomah ya, inilah yang akan bisa betul-betul orang itu akan berhasil di dalam hifz ya, di dalam menghafal itu sendiri ya, dalam menghafal itu sendiri ya. Hafal utang terus ya, hafal nama-nama artis terus ya, hafal nama artis terus ya. Ini nggak bisa ditundukkan ya kehafalannya ini ya, untuk menghafalkan hal-hal yang nggak bagus. Wa tadzakuri dan tadzakur, yakni ingat, zikir, ingat. Nah, ini kalau zikrul khaliq dawaun wa zikrul khaliq daun, wa zikrul khaliq dawaun ya, zikrul makhluk daun wa zikrul khaliq dawa. Mengingat makhluk itu banyak penyakitnya, sedangkan mengingat Allah itu adalah obat ya. Oleh karenanya orang yang dalam suluk itu diajarkan nanti adalah zikir khafi, yakni Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Pasukan yang biasa dipaksa dengan Allahu Allah, maka pasukan tersebut akan mengalami satu hal yang kerja keras. Tapi kalau itu dibiasakan akan menjadi satu kebiasaan. Kalau kebiasaan itu diterus-meneruskan akan menjadi satu rutinitas. Kalau rutinitas diterus-teruskan akan menjadi satu kecintaan. Lah, puncak daripada orang yang zikir itu adalah kecintaan yang sangat luar biasa. Sehingga orang yang zikir dengan kecintaan yang sangat luar biasa, dengan bahasa ngomong, dengan tertawa, dengan bagaimanapun juga, maka dia akan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, akan bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahmi dan waham itu adalah cipta yang tidak nyata, cipta yang tidak nyata atau kiro-kiro ya. Wal mahmu lan kiro-kiro, wal wahmi dan waham ya, waham cipta yang tidak nyata atau kira-kira, waham kita. Walikulli kuwatin lan utawi saben-saben kekuatan, walikulli kuwatin lan utawi saben-saben kekuatan, min hadhil quwwah, saking inilah piro-piro kekuatan, amalun khosun, yakni memiliki amalun khos, yakni kerjaan yang khos, yang khusus, amalan yang khusus. Wa in dha'ufa mongko nalikani lemah, maka apabila lemah apa wahidun salah satunya minhum saking hadhil quwwah ya, hadhil quwwah dha'ufa maka lemah,
halu banu Adama, yakni keadaan anak cucu Adam, ini yang dalam dunia akhirat. Apabila semuanya itu lemah, maka lemah anak cucu Adam itu semuanya. Pikirannya lemah, imajinasinya lemah, hafalannya lemah, zikirnya lemah, maka lemah juga anak cucu Adam itu sendiri. Tapi kalau itu semuanya kuat, ya karena sering dilatih, ya pasukan sering latihan, maka dia akan terlatih dan akan menjadi pasukan yang disiplin dan kuat. Tapi kalau sebaliknya pasukan itu lemah, ya maka lemah semuanya, ya lemah semuanya. Dia akan mudah, ya akan dibobol, mudah dibobol, dan hatinya akan mudah disembelih, ya hatinya akan mudah disembelih karena tidak dijaga oleh anak-anak buah, dan dia berjuang sendiri, ya dan dia berjuang sendiri fitarain. Wa jumlatu hadainil askaraini, wa jumlatu lan utawi jumlah hadaini al askaraini, yakni dua pasukan yang dohir maupun yang batin, iku fil qalbi ono ing dalam hati. Jumlah semua pasukan ini ada di dalam hati. Wa huwa utawi askarud zahir wal batin, ya iku amil ruhuma. Oh ya, maaf, wa huwa utawi qalb, ya wa huwa utawi qalb iku amiruhuma, yakni panglima ni askaroin, dua pasukan, dan hati itu adalah panglimanya dua pelton pasukan, ya dua pelton pasukan dohir maupun batin. Fa'in amaro moko nalikane perintah, fa'in amaro moko nalikane perintah qalb sapa qalb alisana ing lisan, ayat kuro yento zikir, apabila lisan itu menyuruh untuk zikir, maka dakar, maka lisan itu akan berzikir. Wa in amarul yada, dan apabila memerintahkan tangan, ya antabtisha, yakni nempiling, antabtisha memukul, nempiling, batoshat maka nempiling tangan itu, ya. Wa in amaro lan apabila perintah sopo hati arrijla ing sikil antas'a berjalan, saat maka dia akan berjalan. Wa kadzalika lan utawi mengkono-mengkono, ya semono uga al hawasul khamsu, yakni indra lima, hatta yahfadha sehingga jogo apa qalb nafsahu ing awak dhewe ne qalb kaima kepriye yadakhira nyimpen, yadakhira zada nyimpen sangu lidaril akhirati kanggo akhirat. Wa yahsulas saitu, wa yahsulalan hasil apa as-saitu buronane, wa tatimmal tajaratu lan sempurnane dagangan, wa jama'a lan ngumpulake badros sa'adati wine-wine kebahagiaan atau biji-bijinya atau bibit-bibitnya kebahagiaan, ya ketika itu semuanya mampu untuk kita jaga semuanya indera lima itu melalui hati, maka kita akan sempurna dagangan kita semuanya, dan akan kumpul begitu banyak sekali, yakni kebahagiaan dalam hati kita. Wahaula, ya wahaula, dan demikian yang semuanya itu, yakni tangan, kaki, ya tadi itu, ya yang anggota-anggota tubuh tadi, ain, uzunain, yaten, dijelain dan sebagainya. To'i'una podo taat semuanya, akan bisa taat semuanya lil qalbi maring hati, ya akan taat kepada hati. Kama annal malaika, koyok dene sesungguhnya malaikat, ya malaikat. Nah ini kita tahu malaikat yang ada dalam diri kita sendiri ketika semua jasmani kita itu sudah mampu untuk taat, ya mengikuti perintah daripada hati itu sendiri.
seperti malaikat ta'i'una yang semuanya adalah taat li rabbi marang Tuhan, ya marang pangeran, kepada Tuhan subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan Allah la yukhalifuna kang ora nulayani, tidak ada yang nulayani, tidak ada yang nulayani Allah subhanahu wa ta'ala. Amrohu ing perintane Allah, amrohu ing perintane Allah. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo silakan. Allahu a'lam bishawab.